Anita Marta Story of Life Podcast Drama. Jadi penyiar, mungkin itu bukan sebuah profesi yang betul-betul istimewa. Tapi buatku, rasanya seperti dream comes true, mimpi yang jadi kenyataan. Sepintas orang yang ketemu langsung denganku mungkin gak percaya kalau aku adalah penyiar yang kondang, tapi pada zamannya. Saat kopi darat, suaraku rasanya biasa-biasa aja. Tapi gak tahu kenapa, saat udah berhadapan dengan mikrofon, suaraku katanya punya aura yang luar biasa. Narsis sedikit boleh ya? Jadi gini, udah hampir 15 tahun aku sahabatan dengan dunia broadcasting. Bukan cuma sahabatan malah, tapi menggantungkan masa depanku di sini. Awalnya sih coba-coba ikutan audisi di salah satu radio di Jakarta Utara. Dari 800 orang pelamar, thanks God, aku kepilih loh jadi salah satunya. Kebayang dong gimana surprise-nya aku waktu itu. Oke Anita, selamat bergabung di radio ini. Kerja keras dan fun ngejalani profesi penyiar itu salah satu kunci untuk bisa jadi penyiar yang baik. Kita udah bikinin jadwal buat kamu, tapi sesuai prosedur ya. Semua penyiar baru yang kepilih nantinya akan kita training selama sebulan. Siap ngejalanin itu semua kan? Siap banget Pak. Masa sih harus mundur setelah kepilih jadi penyiar? Ini kan cita-cita saya Pak. Ya mungkin aja kan. Soalnya banyak loh orang-orang yang lebih milih jalur instan untuk tenar dibandingkan sistem kayak gini. Ya susah-susah dulu gitu deh. Salary yang akan kamu terima juga kayaknya nggak terlalu ideal banget dengan background pendidikan kamu yang sarjana komunikasi. Tapi saya yakin kok pengalaman lebih berharga dibanding apapun kan? Iya Pak, nggak masalah Pak, nggak masalah. Peres dikit sih. Soalnya anak baru sob. Lagian hari gini bohong aja kan kalau kerja gak ngarepin salary yang oke. Di radio itu sayangnya aku cuma bertahan setahun aja. Bukan apa-apa, tapi emang setelah dijalanin semuanya rasanya gak sesuai hati nurani. Pertama nih ya, studionya tuh jauh banget dari rumah dan berasa tua di jalan gitu. Terus style penyiarnya juga agak-agak jadul gitu deh. Jadi gak klop sama jiwaku yang saat itu lagi mekar-mekarnya. Bayangin aja baru lulus kuliah masih fresh graduate, masih seger gitu kan. Dan akhirnya setelah sempat kerja di biro iklan besar di Jakarta, finally aku balik lagi melabuhkan hatiku di sebuah radio yang nantinya jadi cikal bakal radio besar yang ada di Jakarta ini. Untuk jadi seorang penyiar yang baik, ternyata emang gak gampang. Butuh stamina, mental, dan skill yang mendukung. Makanya beberapa kali dulu saat baru gabung di radio ini, aku udah bolak-balik mutusin pengen berhenti, pengen resign, pengen pensiun. Gara-garanya cuma sepele sebenarnya. Mulai dari ditegur sama program director karena siarannya menurut dia amburadul. Padahal menurut aku tuh enggak, udah paling kece sedunia. Sampai rasa boring yang kadang-kadang muncul juga kalau lagi error nih otak. Pernah suatu hari aku pulang ke rumah sambil nangis kenceng-kenceng dan bertekad untuk gak jadi penyiar lagi. Cuma gara-gara ditegur sama program director di studio karena baca DJ News yang berantakan menurut dia. Pokoknya besok aku mau berhenti siaran, Bu. Sebel. Dia tuh kayak paling pinter sedunia deh. Orang salah dikit kan wajar. Ini marahnya udah kayak aku ngerobohin tower aja. Bener, pokoknya aku mau berhenti jadi penyiar, berhenti. Shh, jangan sembarangan ngomong deh. Baru digituin aja ngambek.
Dulu ibu sampai disingkirin teman sekantor aja, tough saja tuh. Udah, anggap saja angin lalu yang segera berlalu. Besok siaran lagi yang lebih bagus ya. Gampang kan? Lagian kalau kamu gak siaran, siapa yang nemenin ibu kalau pas lagi masak coba? Gini-gini, ibu pendengar setiamu loh. Beruntung aku punya ibu yang super duper baik. Kalau enggak, mungkin sekarang aku nggak bakal jadi penyiar kondang seperti sekarang ini. Nah, berbekal nasihat dari ibu tercinta, akhirnya aku muncul lagi di studio dengan jiwa dan penampilan yang baru. Iya apa sih? Bener kata orang tua yang bilang kalau jangan nilai sesuatu dari luarnya aja. Dalemin dulu, baru komentar. Begitu juga dengan aku. Jujur, aku sempat syok waktu harus nyemplung sebagai announcer dangdut di radioku tercinta ini. Bukan apa-apa guys, pengetahuanku seputar dunia dangdut kan masih minim banget. Tapi ya gitu deh, kembali lagi ke kitanya juga ternyata ya. Kalau dinikmatin ya ternyata enak-enak aja sih. Ada satu lagi kenikmatan lain yang membuatku betah berlama-lama sebagai penyiar, yaitu perhatian dari para fans. Bayangin, bahagia banget kan rasanya kalau tiba-tiba di jalan terus ketemu sama fans yang berbinar-binar memandang kita. Mbak, ini Mbak Anita kan? Yang siaran ngopi itu kan? Ya ampun Mbak, aku seneng banget loh dengar suaranya. Apalagi setelah ketemu. Ternyata orangnya seindah suaranya ya. Mbak, lagi gak siaran ya? Iya, lagi libur. Tapi kok tahu sih saya Anita? Emangnya tahu dari mana? Mbak lupa ya. Saya kan kemarin datang Mbak ke show dangdutnya Pop FM. Mbak Anita yang pakai baju hijau itu kan? Sebagai fans setia Mbak, meskipun belum ketemu pun, saya pasti bisa tahu kalau ini Mbak Anita. Abis emang susah dilupain sih Mbak. Ngomong-ngomong, mau kemana Mbak? Ini lagi pengen jalan-jalan. Pengen cari baju buat anak-anak. Wah, nggak usah capek-capek deh Mbak. Sini aja lihat di toko saya. Kalau ada yang cocok, saya kasih diskon 75% buat Mbak. Tapi abis itu foto bareng ya Mbak. Wadidaw, kalau udah begitu langsung deh berasa selebritis. Fans emang salah satu bagian yang gak bisa terpisahkan dari kehidupan penyiar. Males banget kan siaran kalau gak ada yang dengerin? Makanya nih guys, setiap tahun nih kalau radioku dulu itu ngadain pemilihan DJ terfavorit, kita all DJ, all announcer itu agak-agak harap-harap cemas nungguin hasilnya. Ya berasa kayak lagi nungguin hasil pilkada gitu deh. Meski gak dibumbui sama kolusi dan juga nepotisme, kita bener-bener pasrah sama hasilnya. Tapi kadang-kadang emang muncul juga sih rumors yang bikin kuping jadi merah. Tapi itu belum seberapa. Ada seorang fans yang dulu pernah maksa-maksa aku untuk ngasih tahu tanggal ultahku, cuma gara-gara mau ngasih kado ultah yang spesial banget buatku. Duh, gimana ya? Penyiar idola sih. 15 tahun ngalamin susah senengnya jadi penyiar di Radio Kondang ini emang jadi satu pengalaman yang unforgettable banget. Kalau pengen berharap sih sampai tua tetep jadi penyiar. Cihu juga kali ya. Bayangin, lagi susah, lagi seneng, tetep ceria. Tiap hari dibahagiain sama fans. Tiap hari ketemu penyanyi-penyanyi papan atas yang datang ke studio. Terus tiap hari komunikasi langsung sama pejabat-pejabat yang jadi narasumber di salah satu program radio yang saya bawain dulu. Makanya kalau sampai terlintas pikiran untuk resign sebagai penyiar, itu pasti karena alasan khusus. Bukan karena alasan boring sama profesi. Seperti kayak gini nih. Jadi suatu hari pernah dengan wajah yang sendu, aku menghadap bos. 1 untuk 1 permintaan. 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 1 untuk 1
Ki, aku minta maaf ya sebelumnya. Udah ngerepotin teman-teman di sini. Kamu tahu sendiri kan udah hampir sebulan ini aku tuh siaran sambil ngeboyong 2 anakku yang masih kecil-kecil. Tahu sendiri kan, pembantu di rumah pulang. Bolak-balik pulang, bolak-balik pulang, bolak-balik ganti pembantu. Pegel deh. Sebenarnya aku juga gak pengen sih kayak gini. Capek. Bukan cuma di hati, tapi juga di badan. Makanya aku mau minta izin dikasih waktu seminggu lagi ya untuk siaran sambil boyong anak-anakku di studio. Terus maksudnya seminggu lagi mau ngapain? Maksudnya gini, kalau seminggu lagi aku belum juga dapat pembantu, ya udah, aku give up deh. Dengan sangat terpaksa, aku minta izin buat berhenti, resign. Emang nggak sayang? Udah lama jadi penyiar harus berhenti cuma gara-gara nggak punya pembantu. Ya habis gimana? Aku pasrah aja deh sama rencana Tuhan. Mudah-mudahan aja tiba-tiba besok ada yang kasih aku pembantu buat jagain anak-anakku. Mudah-mudahan ya. Tapi sementara aku minta pengertian kamu ya. Saved by the Bell itu yang selalu kualami. Thanks God. Sepertinya Tuhan memang masih kasih aku kesempatan untuk terus siaran saat itu. Soalnya setelah berpuluh-puluh kali ngalamin kejadian kayak gitu, aku akhirnya selalu dapat pembantu baru yang bisa jagain anak-anakku sebelum aku memutuskan benar-benar berhenti jadi penyiar. Jadi, kalau ditanya siapa orang yang perlu aku beri ucapan terima kasih untuk kemajuan karirku, ya pasti jawabannya adalah si Mbak yang selalu bantuin aku di rumah sampai aku bisa siaran dengan tenang. Anita Marta Story of Life Podcast Drama. Dalam episode Anita. Script by Anita Marta. Anita diperankan Anita Marta. Bang Dila memerankan Bos. Bunda Eti Sulistiowati sebagai ibu. Elki Arkadia memerankan Elki. Editing by Yudis Mangkujiwo. Thank you for watching.